Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya tentang bebas linier sama merentang. Oke. Bebas linier, kombinasi linier sama merentang. Di video ini kita akan bicara tentang bebas linier dan sedikit-sedikit tentang basis ya. Oke. Kemarin kita sudah baca tentang kombinasi linier, kita hari ini atau di video ini tentang bebas linier. Ya, masih ada hubungannya dengan kombinasi linier, masih ada hubungannya dengan merentang juga. Kalian jangan sampai lupa ya. Nah, apa itu bebas linier? Kalau saya punya V, dia suatu ruang vektor. Kemudian saya himpun di situ beberapa vektor menjadi himpunan S seperti ini. Ya. Nah, ketika himpunan S ini memenuhi seperti ini, ya, sama dengan kombinasi linier, tetapi hasil dari kombinasi linier adalah vektor 0. Ya. Nah, ini adalah vektor 0. Nah, tetapi nilai K1, K2-nya, nilai K1, K2-nya, K1, K2 sampai Kn-nya itu 0. Nah, maka S tadi dikatakan bebas linier. Ya, jika ada nilai lain untuk K1 sampai K1, K2 sampai Kn, maka S bergantung linier. Bergantung linier. Ya, jadi kalau ada nilainya selain 0, karena ini kan secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa dia itu kayak SPL homogen ya. SPL homogen itu punya dua solusi. Yang pertama K-nya itu pasti 0, yang satunya ada yang lain ya. Nah, kalau K-nya itu nilai satu-satunya hanya 0, solusinya hanya 0, maka dia dikatakan bebas linier. Tetapi kalau ada yang lainnya, maka dia dikatakan bergantung linier. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Kalau di video yang sebelumnya, kita contohnya selalu menggunakan R3 ya. Sekarang saya mencoba di himpunan persamaan polinomial derajat 2. P2 singkatannya. Apa ya? Bukan singkatan, notasinya. P2. Nah, apa P2 ini? Yaitu suatu himpunan yang bentuknya polinomial ya, dengan pangkat tertinggi X-nya 2. Kalau P3 ya berarti pangkat tertinggi variabelnya adalah 3. Oh, boleh seperti 3 X kuadrat CX plus D ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang P2 ini suatu ruang vektor juga. Nah, kemudian saya akan menghimpun suatu himpunan vektor di sini. Nah, saya bikin pertanyaannya dulu. Apakah himpunan vektor di bawah ini bebas linier? Gitu ya. Bebas linier saya singkat dengan PL ya. Tadi lupa. Oke. S saya himpun S yang isinya adalah P2 juga, tetapi tertentu. Ya, dia berupa vektor. Nah, seperti ini. Nah, koma. Oke. Apakah bentuknya selalu seperti ini? Ini yang wajib polinomial derajat 2 itu A-nya tidak bersama dengan 0. Ya, kalau misalnya X kuadrat saja, ya dia masih tetap masuk di polinomial derajat 2. Ya. Jadi yang ini tadi kok nggak ada X-nya, nggak apa-apa. Kapan suatu polinomial dikatakan polinomial derajat 2? Ketika variabel yang pangkat variabel yang paling tinggi adalah 2. Kalau A-nya 0 ya otomatis dia bukan polinomial derajat 2 ya kan. Tapi kalau nggak ada C atau nggak ada B-nya, tapi ada A-nya, misalnya kayak gini tadi,
Nah, ini kita polinomial berderajat 2. Ya. Nah, saya punya S di sini, anggotanya ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah S ini bersifat bebas linear. Berarti kan saya membuktikan kalau dia bebas linear, berarti K1-nya sampai K3-nya itu nilai satu-satunya yang bisa terpenuhi dari suatu kombinasi linearnya adalah 0 saja, tidak boleh ada selain 0. Ya, saya tulis ulang seperti ini. Oke, ini yang kedua ya. Sama dengan itu dikatakan tadi di suatu definisi bebas linear, ya K1, B1, begitu. Oh, tadi sudah ada vektornya belum ya? Sampai ini ya, sampai KN, PN. Ya, ini 0 ya. 0-nya di sini bukan 0 bundu gitu ya, 0 skalar gitu ya. Tapi dia 0 vektor. Tapi saya lupa. 0 vektor di sini maknanya adalah tergantung di mana vektor tersebut berada. Kalau kemarin kalau di video sebelumnya kita bicaranya di R3 terus. Berarti kalau R3 vektor 0-nya adalah 0, 0,0. Ya. Nah, sementara di sini kita bicara di polinomial berderajat 2, maka vektor 0-nya adalah 0x kuadrat ditambah 0x ditambah 0. Kalau kita bicara di matriks, maka vektor 0-nya adalah 0, 0, 0, 0. Ya, jadi bergantung pada kita berbicara di himpunan yang mana. Suatu R3, R4, R5. Kalau R4 ya, R4 ya ini ya 0-nya 4 di sini. Pasang perurutan 4 ya. Nah, tergantung. Kalau di sini tadi kita bicara di sini di video ini pakai polinomial ya, berarti kita menggunakan itu ya. Ya, maksudnya oke, seperti itu. Ya, ini masuknya ke sini, maka kita tinggal kita jabarkan dulu supaya rapi ya. K1x kuadrat plus K1x plus 3K1 plus 5K2x kuadrat min 2x plus 2 plus sorry salah negatif 3K3x kuadrat plus 4 3 ya. Ini sama dengan vektor 0 dari polinomial berderajat 2. Nah, ini saya himpun di sini di sebelah kanan ini bentuknya polinomial ya. Jadi 0x kuadrat ditambah 0x tambah 0 ya. Kita sesuaikan dengan yang sebelah kanan luas kirinya. Berarti di sini menjadi 1 plus 5 K2 dikurangi 3 x kuadrat. Kita tambahkan dengan koefisien pada x-nya. Kita jadikan 1. Ketemu seperti ini, x ya. Untuk yang poin ketiga di sini tidak ada variabel x. Kemudian yang terakhir 3K1 plus 2K2 plus 4K3. Ketemu 0x kuadrat plus 0x plus 0. Dengan kata lain saya punya adalah K1 plus 5K2 min 3K3 sama dengan 0. K1 dikurangi K2 sama dengan 0. Yang terakhir 3K1 plus 2K2 plus 4K3 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, itu bentuknya sama dengan yang awal yaitu SPL. Oke, kita clear ya sampai sini ya. Tidak ada pertanyaan. Saya harap bisa dipahami ya sampai ke sini. Oh, saya hapus aja supaya nanti bisa kelihatan. Soalnya kalau dihapus semua nanti lupa. Oke, saya mau mencari nilai K1 sampai K3-nya pakai OBE ya. Pakai OBE, saya tunjukkan supaya bisa mengingat-ingat, karena setelah kita bicara basis, kemudian dimensi, kita bicara rank dari matrik, di mana kalian harus mengingat-ingat kembali OBE. Kalau misalnya tidak ingat, ya kita ingatkan di video ini ya. Oke, ini adalah SPL-nya yang bawah ini ya, saya beri kotak di sini. Nah, ini saya rubah dalam bentuk matriks augmented-nya.
1, 5, negatif 3, 0. Kemudian 1, negatif 1, 0, 0. 3, 2, 4, 0. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu utama ya. Sudah ada satu utama, berarti yang bawah sini saya jadikan 0 ya. B2 dikurangi B1. Ya enggak? Yang baris yang dirubah tidak boleh dikalikan suatu koefisien. Ya kan? Yang mau berubah adalah baris yang kedua. Nah, ini yang berubah. Kemudian baris yang ketiga dikurangi 3 kali B1. Hasilnya kan 0 nih baris ketiga. Nah, seperti ini. Oke, 15 negatif 3, 0. 0, nanti 6, 3, 0. 0, 13, 12, 0. Wah, sudah terlihat sekali ya mudahnya. Oke. Ya, ini saya jadi ini 13, ini 13, ini 6. Berarti saya kalikan yang baris kedua dengan negatif 1/6 ya. Yang baris ketiga negatif 1/13 ya. Oke, di sini saya tadi punya 15 negatif 15 negatif 3 sorry 15 kok negatif 5 15 negatif 3 yang di sini adalah 0 1 negatif setengah 0 di sini 0 1 negatif 1 ya. Oke, nah kemudian kalau kita pakai eliminasi Gauss-Jordan berarti ini satu utama, ini juga satu utama, ini satu utama, berarti seminya juga harus 0 ya. Karena ini adalah satu utama pada baris yang kedua, maka kita lihat kolom yang kedua di sini atas entry yang lainnya dalam satu kolom tersebut. Kalau dia ada satu utama, yang lainnya harus 0 ya. Berarti saya langsung aja mengenolkan 5 yang sini dan yang sini ya. Saya kasih centang. Nah, ini sama yang ini. Oke, berarti yang berubah adalah B1 dikurangi dengan 5 kalinya B2. Yang berubah adalah B3 dikurangi dengan B2. Oke. Nah, kita bikin. Sekarang kita kurangi 1, 0. Negatif 3 plus 5. Negatif setengah. 0. Sini 0 yang baris kedua tetap ya. Kemudian baris yang ketiga tinggal dikurangi B3. B3 negatif 1. Negatif 1 plus setengah dong. Negatif setengah juga. 0. Nah. Oke. Nah, sekarang kita mencari lagi baris ketiganya, yaitu apa namanya? Satu utama ya. Satu utama berarti di sini ada negatif setengah. Saya kalikan dengan negatif 2 supaya kita bisa menemukan satu utama selanjutnya. 0, aduh. 0, 1, negatif setengah. Sorry. Nah, di sini. 0, 0, 1, 0. Iya. Nah, di sini satu utama pada baris ketiga, maka pada kolom yang ketiga di sini, entry yang lainnya harus 0. Kita mau ke eliminasi Gauss-Jordan. Berarti yang berubah adalah B1. Kita tambahkan dengan setengah dengan B3 ya. Kemudian B2 setengah dengan B3 juga. Berarti yang berubah B1 dan B2. 1, 0, 0. Sini 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Lebih ke sana ya, sebentar biar agak. Nah, nolnya di sini, ini 1, ini batas. Oke, berarti di sini kita bisa menemukan bahwa nilai K1-nya sama dengan K2-nya, sama dengan K3-nya,
satu samanya itu 0. Ya kan, kalau setelah kita cari dengan menggunakan OBE, ternyata yang satu-satunya memenuhi SPL ini, yang saya kotai ini, hanya 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa S tadi merupakan atau bersifat bebas linear. Nah, seperti itu. Kapan S tidak bebas linear atau kapan S bergantung linear? Ketika nilai K1, K2, K3-nya ketika kita uraikan mencari solusi seperti ini, ininya bukan 0. Ya. Jadi ada nilai selain 0. Karena kalau SPL homogen seperti ini, nilai K1, K2, K3, tanpa kita cari atau tanpa kita runtut dengan menggunakan OBE atau apapun itu, 0 tetap masuk kan. Saya isi 0 ini di setiap SPL akan ketemu. Tapi adakah solusi lainnya yang menyebabkan SPL ini seperti ini, yaitu akan kita cari dengan menggunakan OBE. Nah, ternyata ketika dengan OBE masih tetap satu saja, K1, K2, K3-nya memang solusinya 0, maka S dikatakan bebas linear. Tapi kalau ada yang lainnya, barulah kita simpulkan bahwa S adalah bergantung linear. Nah, seperti itu ya. Itu saya beri contohnya yang pertama tadi S tadi pada polinomial berderajat 2. Di video yang sebelumnya R3, ya sekarang saya beri soalnya yang R4, ya matrik belum matrik. Ya, matrik udah tadi untuk menyatakan bahwa dia adalah kombinasi linear ya. Oke, soalnya tugasnya saya punya himpunan H seperti itu. Dia di R4 ya. R4. Nah, ini isinya seperti ini. Vektor-vektor yang ada di H ini 0 ya, bukan 6. Sebentar. 0 ding. Nah, 0 2 3 1. Kemudian 0 negatif 1 negatif 1 0. Dan yang terakhir adalah negatif 21 21 ya. Ini masih satu himpunan ya, ini ke sana karena ada gambar video saya nggak bisa ngetik, nggak bisa nulis. Nah, ini ya. H di sini. Nah, pertanyaannya apakah H himpunan yang bebas linear? Ini apakah ya? Nah, silakan kalian cek sesuai dengan yang tadi. Berarti kalau di sini ini R4 ya, kelihatan sekali dari komponennya. Maka nanti kalian K1 ini masing-masing vektornya. K2 ini untuk vektor yang kedua. Kemudian K3 untuk vektor yang ketiga. Dan yang terakhir ada K4. 21, 21. Nah, ini kan vektor 0 ya. Di sini karena kita bicara R4, maka vektor 0-nya berubah seperti ini. Berbentuk seperti ini, bukan berubah ya. Bentuk seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya J. Jadi himpunannya tidak harus S ya, bebas. Saya maunya J. 1 plus 3x plus 3x kuadrat, kemudian x plus 4x kuadrat, kemudian 5 plus 6x plus 3x kuadrat, 7 plus 2x min x kuadrat. Nah, apakah C himpunan bebas linear? Ya, itu dua pertanyaannya. Ya, silakan kalian kerjakan untuk materi yang bebas linear. Oke, sampai situ dulu ya bebas linear. Kita masuk ke basis. Basis. Apa itu basis? Basis ya. Saya punya ini definisi ya. Saya punya V, diagram vektor. Di dalam V ada sembarang himpunan yang terdiri dari beberapa vektor sampai ke N, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, dia himpunan di V. Nah, S tadi ini dikatakan basis dari vektor V, ruang vektor V jika memenuhi pertama
S itu merentang di V. Yang kedua, S itu bebas linear. Ya, dua syarat itu. Jadi ketika suatu himpunan tadi, kalau tadi di awal contoh yang tadi, yang polinomial saya berikan ke kalian, itu kan sudah bebas linear ya. Nanti kalau berhasil dibuktikan bahwa S tadi, yang polinomial tadi itu merentang, maka S yang tadi itu adalah basis dari P2, polinomial P2. Ya, tapi kalau dia tidak merentang, maka ya dia hanya bebas linear saja, bukan suatu basis. Oke, yang contoh yang tadi di awal ya, yang dalam video ini yang P2 tadi, yang itu mana tadi? Salah. Yang P2 tadi ya, yang P2 tadi itu yang P2 yang himpunan tadi, sebentar. Yang himpunan tadi ini ya, yang bentuknya ini tadi kan bebas linear ya. Yang ini tadi bebas linear kan. Nah ini tolong kalian cari apakah S ini merentang di P2 ya. Kalian cari ya apakah dia merentang di P2. Kalau dia merentang, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa S adalah basis dari P2. Tapi kalau dia tidak merentang, berarti S bukan basis dari P2. Seperti itu ya. Nah, ini saya beri contoh yang salah satu yang bukan basis. Oke, ini saya beri satu contoh lagi di P2 ya. Polinomial berderajat 2, saya ambil himpunan A yang isinya vektor-vektor seperti yang sudah tertera di layar. Nah, sekarang kita akan bertanya atau menyelidiki apakah A itu basis dari P2. P2 ini polinomial berderajat 2 ya. Berarti yang pertama kita akan lihat dulu apakah dia merentang atau tidak. Merentang atau tidak. K1 X kuadrat ini untuk dasar, nanti kalian mengerjakan yang tugas yang saya berikan tadi ya. Yang di awal tadi sebelum saya hapus, belum muncul ini. Oke, ini saya mau melihat atau mengecek apakah A itu merentang di P2. Oke, di sini berarti sama dengannya adalah AX kuadrat plus BX plus Y, karena saya mengambil sembarang vektor di polinomial berderajat 2. Ini saya langsung ya, nggak saya runtutkan caranya. Saya langsung himpun yang X kuadrat dengan X kuadrat, yang X dengan X, begitu. Plus 2 ke 3, ya, saya harap. Ini saya bikin ke bawah supaya nanti mudah, jadi nanti akan terlihat sekali kalau dia itu adalah suatu SPL, ya, jadi nggak nulisnya dua kali. Nah, di sini X kuadrat sama dengan BX sama dengan C ya, kan? Nah, ini saya jadikan apa sih namanya matriknya? Matriknya adalah 1, 2, min 3, 6, 4, 2, 4, min 1, 5. Oke. Ini langsung saya cari determinannya ya. 1, 2, 6, 4, 4, min 1. Sama dengan 20 tambah 4 kali 4, 16, tambah 18. Oke, dikurangi 6, negatif 64, negatif 2, plus 60 ya. Nah, ini hasilnya pokoknya dia tidak 0 ya. Ya, pokoknya hasilnya dia tidak 0. Berarti determinan A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga bisa kita katakan bahwa A merentang P2. Oke, A merentang P2.
Ya, karena kita temukan tadi bahwa intinya ini ketika kita jumlahkan dia ada ya, mau negatif mau positif kan kita tidak mencari itunya, dan mungkin determinannya tidak nol, seperti itu. Kita langsung kita simpulkan saja bahwa A itu adalah merentang P2. Ya, ini sudah merentang. Nah, sekarang kita cek apakah dia basisnya. Apakah dia bebas linear kok basis. Berarti ini cukup saya ganti 0 aja ya. Ya, nah. Ini ya kan sebenarnya sama kan, cuman ini apa namanya? Cuma hanya perbedaannya tadi kalau yang merentang itu adalah yang kita ambil sembarang vektor di P2. Kalau bebas linear itu vektornya vektor 0 pada P2. Gitu. Nah, ini tinggal saya rubah 0. Kalau kalian ya nggak bisa dirubah ya, kalian tulis ulang lagi nggak apa-apa. Nah, ini 00 X ya. Berarti kalau ini bisa saya sederhanakan supaya kalian lebih paham menjadi seperti ini ya. Min K3 sama dengan 0. Yang bawah 6K1 plus 4K2 plus 2K3 sama dengan 0 juga. Nah, yang ketiga 1 kurang K2 plus 5K3. Nah, seperti ini. Berarti ini tinggal saya cari K1, K3-nya pakai OBE. Ya. Kenapa pakai OBE? Nanti kalian sebab setelah video ini kita bicara tentang rank matrik, ruang baris, ruang kolom, yaitu hitungnya pakai OBE. Ya, nggak bisa kalau nggak pakai OBE. Jadi kita sudah sedikit-sedikit latihan lagi mengingat kembali masa lalu tentang aljabar matrik. Jangan dilupakan materi di aljabar matrik ketika operasi baris elementer nanti pun juga akan kalian gunakan ketika mengambil mata kuliah program linier. Ya, apalagi menghitung metode simplex. Jadi mohon jangan dilupakan. Min 1, ini 5, ini 6. Oke, seperti itu. Ini yang paling ujung di sini 1 utama. Begitu, jadi terus ke bawahnya ya, kolom yang ada di bawahnya harus 0, berarti yang berubah adalah B2 dikurangi 6 B1, kemudian B3 dikurangi 4 B1. Ya, seperti ini. Yang baris pertama tetap 0, kemudian baris yang bawahnya 8, 0, kemudian 6. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini kayaknya sama nih ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian terbiasa untuk mengerjakan operasi baris elementer, ini kalau udah melihat yang seperti ini ya, ini kan serupa ini ya. Nah, ini biasanya bawah sendiri nanti mesti akan jadi 0, 0, 0. Kalau 0, 0 berarti dia banyak solusi. Nah, saya kalau banyak solusi berarti otomatis dari sini aja sebenarnya sudah bisa kalian simpulkan bahwa A ini tadi tidak bebas linear atau bergantung linear, karena nanti kalau banyak solusi kan tidak 0 ya kan, oleh K1, K2-nya selain 0 ada yang lain. Ini K2, K3 ya. Seperti itu. Ini saya nah ini kemudian ini saya hapus juga deh, ini hapus. Nah, ya. Ini berarti menjadi 1, 2, min 1, 0. Sini 0, sorry, 1. Min 1, 0. Nah, 1, min 1, 0. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita punya ini 1 utama ya. Ini 1 utama. Ini 1 utama. Berarti dalam ini harus 0 ya. Berarti saya 1 min 2 B2 begitu. Kemudian satunya lagi B3 min B2. Oke. Nah, B1-nya berubah 1, 0 min 2, 1. Ini 1 ya. Ini 0. Yang di sini tetap 0, 1, min 1, 0.
Yang ini 0, 0, 0, 0. Nah, sudah selesai. Sudah jadi eliminasi Gauss-Jordan ya, karena kita melihat di sini satu utama yang di bawahnya letak ke kanan, yang bawah semua vektor 0. Nah, ini kalau sudah mentok seperti ini, berarti saya rubah kembali atau saya kembalikan dalam bentuk SPL-nya. Dia menjadi K1 plus K3 sama dengan 0. Betul ya? Terus yang kedua, K1 min K3 sama dengan 0. Dengan kata lain, saya ambil parameter K3T, maka K1 adalah min T, K2 adalah T. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada nilai selain 0 yang memenuhi ini tadi, ya enggak? Yang memenuhi ini tadi. SPL tadi, aduh kok tak saya hapus ya tadi. Tadi itu apa ya? K1 plus 2K2 min K3 0 gitu kan tadi ya. Terus 6K1 plus 4K2 plus 2K3 sama dengan 0. Yang terakhir 4K1 min K2 plus 5K3 sama dengan 0. Nah, ini SPL ini tadi, kalau saya isi K1, K2, K3 dengan 0, memenuhi semua ya. Tetapi ketika kita cari dengan menggunakan OBE, ya kan kalau ini saya K1, K2, K3 saya isi dengan 0, maka memenuhi semua atau 0, 0, 0, pasti hasilnya sama dengan 0. Tetapi ketika saya hitung dengan OBE, oh ada yang lainnya, jawaban yang lainnya selain K1, K2, dan K3, 0. Yaitu seperti ini. Jadi misalnya kalau K3-nya itu T-nya dia anggota bilangan real, T-nya itu saya isi 1, berarti K1 nanti diisinya negatif 1. K2-nya 1. Nah, ketika nilai ini saya entrykan ke SPL ini, maka ini memenuhi semua. Ini hasilnya 0, ini juga 0, ini juga 0. Kalau K3-nya T, toh di sini saya isi min setengah misalnya, di sini jadinya min setengah, berarti ini setengah, ini juga min setengah, ini juga memenuhi. Ya, jadi ada nilai K1, K2, K3 selain 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa A itu bergantung linier. Nah, sehingga ketika dia bergantung linier, maka kesimpulannya adalah A bukan basis dari P2. Karena A bergantung linier. A merentang tetapi A bergantung linier, bukan bebas linier. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya tadi tugasnya yang awal, yang P2 yang awal yang tadi bebas linier, kalian cek ya apakah itu merentang atau tidak. Itu. Kemudian satu lagi, saya punya B. Ya, matriks, kita belajar di matriks. Nah, ini juga sekaligus saya ngecek nanti di merentangnya, kalian mencari determinannya pakai apa coba? Apakah pakai sarus, atau pakai kofaktor, ataukah pakai OBE, atau reduksi baris. Nah, ini apakah B basis dari matriks 2x2? Nah, itu pertanyaannya di video ini. Oke, itu saja dulu teman-teman. Silahkan kalian pelajari dan dicermati dan serta dipahami. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Bisa komen untuk bertanya atau chat juga tidak masalah. Yang penting menghubungi saya ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.